dulu waktu mendampingi biasa kat Kedis PU itu membuat bangun flyover di Mayang karena total. Tapi di saat saya anggota DPR saya batalkan flyover tersebut. Karena apa? Artinya saya 300 kilo lagi itu dalam keadaan tidak mantap. Nah, termasuklah ruas ini sekitar hampir 28 kilo lah Pak. Saya udah punya catatan bahwa kalau simpang Menorokan, simpang Sukamakmur, Sungai Bahar itu panjangnya 28,1 kilo. Yang dikatakan baik itu cuma 15 kilo. Yang sedang 7,9. Itu waktu dulu. Mungkin dengan tingkat kerusakan sekarang ini dah pindah. Mungkin lebih banyak lagi rusak berat karena tidak ditangani secara efektif. Makanya kenapa? Kemarin waktu saya batalkan flyover itu hampir sekitar duitnya 24 miliar itu masuk ke Penorokan. Kita pindahkan supaya ini tuntas di Penorokan. Yang jelas spot-spot yang kritis itu dirigid. Karena rigid beton itu kalau 1 kilo itu sekitar 8 miliar. Kalau aspal 4 miliar. Nah, kalau umpama dibagi 800, berarti kan 100 meter rigid beton itu kan sekitar 800 juta. Nah, kita ada prioritaskan untuk kalau kemarin 24 miliar, itu spot-spotnya itu clear sampai ke Penorokan itu ya. Makanya datanglah pandemik COVID-19. Direko pusing. Itu dibikinnya pusing. Ya kan? Akhirnya habis duit. Sekarang bagaimana cara penanganannya? Secara swakelola itu alat alkal. Itu cuman bisa menangani secara fungsional supaya mobil truk ini bergerak timbun kan gitu loh. Tidak ada penanganan secara efektif. Makanya saya sampaikan itu baru di ruas Muara Jambi, Tempino Bulian, ya kan? Ini juga persoalan. Maka saya dulu waktu ada duit turun tak clear. Karena ada duitnya, tinggal penanganan ruasnya yang mana, tolong itu duluan kan gitu. Karena saya mantan Kadis PU, percis tahu Pak. Karena kami dulu insya Allah dapat 2 terbaik di Indonesia waktu penanganan RPJM nasional. Bapak lihat Bangko Kerinci Tapan, itu zaman saya sekitar 400 kilo tuh jadi jalan nasional sama Pak Abia. Lingkar, udah kinerja, kalau kami kinerja untuk itu udah kami lakukan. Tapi di saat sekarang kondisi keuangan, makanya pemerintah efisien, efektif, produktif, tepat anggaran, tepat guna, dan tepat sasaran. Alkal inilah yang bisa mengerjakan dengan rutin tadi. Makanya kemarin ya diajak sama Pak, kalau beliau jadilah setiap merayakan ngeluh lapor ke saya. Saya juga Antam itu Kadis, Antam juga PPK yang di ruas jalan ini. Tapi kondisi, saya kemarin coba stuba di Riau, stuba ke Sumatera Selatan. Gubernurnya minjam 1,5 triliun, Riau 2 triliun, minjam dana untuk menangani infrastruktur jalan. Makanya saya bilang sama Pak Gubernur, saya juga nyampaikan ke Pak Gubernur, kalau tidak dicarikan 1 triliun, karena gubernur yang baru ini Pak sekitar 2,5 tahun lagi. Kalau butuh jalan 300 tadi, 300 kan saya hitung-hitung kan 300 tuh. Kalau dijadikan rigid beton, karena sawit ini kalau bisa rigid beton, aspal tidak akan bakal, ya kan? Nah, 8 miliar kali 3, 2,4 triliun. 2,4 triliun bagi 3. Ya, bagi 3 tahun berapa, Pak? 800 miliar. Sekarang Dinas PU cuman ada duit 67 miliar. 800 itu baru 2% kenikmatan jalan mantap. Saya paham gitu loh, dan saya paham mencari solusinya. Nah, tapi apa? Harus melakukan pinjaman. Nah, jadi tolong kalau memang ada jaringan ke Pak pembinanya Pak Jokowi atau tadi sekretaris itu, nah tolong ya Gubernur, saya sudah sampaikan kalau tidak itu, nah, belum lagi 2 miliar per kecamatan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Covid harus dituntaskan, tapi makan ekonomi kerakyatan sesuai pertanyaan Bapak tadi. Kalau ini jalannya bagus, dibuka jalan sampai ke Bahar dekat, nah, kami bisa jualan di keliling, orang berhenti ngopi, ya. Nah, karena setiap infrastruktur dibangun, pertumbuhan ekonomi naik. Jelas itu. Orang beli bahan, orang ngopi, ya bahan bangunan, tukang juga bisa bekerja di situ, semua seperti itulah. Infrastruktur menaikkan infrastruktur.
Ada juga UMKM tadi. Makanya Datuk bilang tuh apa untuk SAD ini apa ya, mungkin kambing atau sapi. Tapi saya udah lihat juga Pak, petani itu cuman jangan dibantu nanggung gitu loh. Artinya penyuluhannya, pembinaannya, mulai hamanya, mulai suntiknya, mulai dokter hewannya juga harus disiapkan. Kalau cuman sekedar untuk MSPJ kan dikasih 200 kambing, oke, tanda terima. Tapi besok kambing itu terjadi apa, tidak ada pernah. Bagaimana cara makannya, dari mana sumbernya, dan lain-lain. Inilah saya mungkin setiap hari bikin konten. Seluruh aktivitas masyarakat Muara Jambi saya akan cari kontennya, supaya ini menjadi rekam digital apa yang diinginkan petani. Coba Bapak lihat Instagram saya setiap hari, tengok. Saya pakai seling, saya pernah nengok Ariel di situ. Saya pernah ke suku anak dalam lebaran kedua, nih dia sampai dia bilang terkejut, Pak pantau duluan. Nah, maka inbox Facebook ini kalau DPR-nya berani, dia berani buka 24 jam. Tapi kalau kasih baju wak tanggal kasih 100 ganti maju wak tinggal hubungan putus, dimatikan handphonenya. Karena takut rakyat banyak minta. Tidak penuh ke atas, penuh ke bawah, kan itu sebenarnya masalah komunikasi. Nah, dan saya alhamdulillah banyak dapat tantangan, makanya saya banyak tahu apa yang diinginkan oleh rakyat. Nah, tadi juga saya telepon mengenai replanting, ya. Ini ada dapat replanting ini lumayan untuk mereka. Saya dapat besok itu, tolong dikawal Pak di jaringan ini kan. Nah, artinya banyak itu potensi-potensi untuk mengangkat ekonomi kerakyatan. Nah, makanya saya bilang untuk harga nilai tukar petani itu harusnya di atas 1%, Pak. Tujuannya apa? Dia punya modal, terakhir dia dapat untung. Nah, kenapa? Ini kadang-kadang dikasih bibit kambing, ya tak? Tapi tidak dibina. Nah, saya kemarin ke Desa Baru udah bisa memproduksi bawang merah. Sayur milenial, para muda milenial sekarang ada 6 sayur, dibuatnya agrowisata di situ. Tapi saya bilang, saya bawa Pak, kabit peternakan saya bawa, kadis pertanian itu saya bawa. Makanya kalau Bapak mau pengen nyebrang naik seling, saya yang narik, saya bilang. Nah, pakai video call. Sekarang tidak ada payah. Kalau perlu di YouTube tengokkan. Nah, benar tidak kamu sini? Ah, masa duluan saya daripada dia? Kapan disurveinya? Padahal saya lebih tahu. Tapi saya tidak tahu. Saya wajib ngasih tahu. Nah, tapi alhamdulillah mereka takut-takut dengan saya karena saya kalau tidak saya YouTube kan. Nah, ya kan? Apalagi ada kawan-kawan saya di JPKP ini. Laporkan ke saya, sama saya eksekusi langsung kan gitu. Nah, ini sebenarnya kami ini ya kerja ini rasa saya kebahagiaan itu kayak tadi ngumpul dengan Datuk Kepala Desa, ditengok-tengok proposal. Tapi tidak ada sedangkan banyak proposal belum tahu turun, apalagi tidak ada proposal. Nah, makanya itu wajib reses inilah menangkap aspirasi. Jangan reses di pinggir-pinggir dekat kota. Reses itu kayak suku anak dalam nih baru tahu banyak nih yang permintaannya, itu yang hebat. Ya tak? Betul tak? Nah, kalau sepakat tepuk tangan dulu biar agak semangat menurutnya kan. Nah, jadi saya lah banyak membaca termasuk tadi TPU ya, inilah lobby-lobby kita Pak, forum untuk bagaimana meminta areal tadi termasuk untuk kepentingan kantor. Boom, 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 boom. Boom, boom.